Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita kembali dapat berkumpul dalam kelas kuliah ekonomi Islam kita pada pertemuan yang ke-7 ya. Insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema solusi Islam atas problem asasi ekonomi, masih bersama guru kita Ustadz Fauzan Al-Banjari insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak, ketika hari itu tiada siapapun yang dapat memberikan syafaat kecuali beliau SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang dalam kelas kita, kelas kuliah ekonomi Islam pada pertemuan yang ke-7 ini. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu berada dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat maksimal dalam mengikuti kelas ini. Alhamdulillah. Sebelumnya dalam rangka membagikan semangat mempelajari ekonomi Islam, tidak lupa kami mengingatkan kepada kita semua untuk mari sama-sama jangan lupa untuk membuat screenshot ya, membuat chapter ya dari pertemuan ini dengan kemudian mengutip ibroh yang kita dapatkan dari kelas ini. Dan jangan lupa dalam memposting untuk men-tag akun Sekolah Bisnis Syariah di akun ya di Instagram @Sekolah Bisnis Syariah. Kalau di Facebook akunnya adalah SBS Learning Channel ya, insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan infak atas mendukungnya infak ya atas dukungannya terhadap program ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu semua ya dengan balasan yang berlipat ganda. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Kita masuk saja ya di kelas ini. Kita mulai. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Guru kita Ustadz Fauzan sudah hadir sepertinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita simak ya penyampaian materi dari Ustadz tentang solusi terhadap problem asasi ekonomi. Ya. Kepada Ustadz kami persilahkan. Fayatafaddal masykuro. Baik, syukran, jazakallah khairan. Mas Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu serta kajian atau kuliah ekonomi Islam rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah kita dikumpulkan dalam majelis ilmu kembali dan kita bersyukur masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa mengisi waktu yang Allah berikan dengan berbagai amal
tentu saja untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya cara takarub kita itu adalah dengan thalabul ilmi, memahami ekonomi dan bisnis Islam. Itu sangat penting bagi kita semua karena begitu banyak muamalah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, dan itu terkait dengan masalah ekonomi dan bisnis. Baik, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di kelas ini terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan pada pekan kemarin, karena kita pekan kemarin sudah menemukan apa yang menjadi problem asasi dari ekonomi Islam. Kita sudah mendapati bahwa problem asasi ekonomi Islam itu berbeda dengan problem asasi dari sistem ekonomi yang lain, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Kita sudah membahas keduanya, bahwa di dalam sistem ekonomi kapitalis, problem asasinya adalah scarcity, sehingga solusinya bagi mereka adalah bagaimana mengadakan barang atau produksi, ya. Dan untuk memproduksi itu maka manusia dibiarkan sebebas-bebasnya untuk menguasai berbagai macam kepemilikan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang ekonomi sosialis, ekonomi sosialisme komunis, ya, yang problem asasi ekonomi menurut mereka juga sama karena memang berpijak pada pemahaman yang sama dan lahir di tempat yang sama, yaitu di Eropa, di mana mereka mengatakan juga sama, scarcity, akan tetapi solusinya bertolak belakang dengan kapitalis. Kalau kapitalis itu dibebaskan kepemilikannya, kalau sosialisme dihilangkan kepemilikannya. Nah, ini kan bertolak belakang. Itulah solusi yang mereka berikan. Nah, kalau kita bicara sebuah sistem ekonomi, sebagaimana sudah saya sampaikan beberapa kali dalam pertemuan sebelumnya, kalau kita bicara sistem ekonomi, itu berarti kita bicara sesuatu yang utuh, integral, ya. Dan suatu konsep itu tidak bisa dikatakan sebagai sistem ekonomi kalau dia tidak memiliki integralitas, ya. Mulai dari problem pokok atau yang kemarin saya bilang ibaratkan sebuah pohon, maka dari akarnya, pokoknya, ya, batangnya, rantingnya sampai daun dan buahnya itu memiliki konsep. Oleh karena itulah kapitalisme, sosialisme itu bisa disebut sebagai sebuah sistem, ya, karena mereka memiliki itu semua. Nah, kalau kita ingin mengatakan Islam itu memiliki sistem ekonomi, berarti kita juga harus menghadirkan itu, ya, menghadirkan bahwa Islam itu ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya. Mesti seperti itu juga. Jadi bukan kita bicara sistem ekonomi Islam yang parsial, yaitu sistem ekonomi kapitalis kemudian kita syariahkan. Nah, itu bukan begitu, ya. Jadi harus kita hadirkan secara utuh bagaimana sebenarnya sistem ekonomi Islam itu. Bukan kemudian sistem ekonomi kapitalis yang ada sekarang, ya, dengan kemarin saya sampaikan ada dua, ya, yang kemudian menjadi penopang dari kapitalisme, yaitu pasar modal, termasuk di dalamnya juga pasar uang dan juga perbankan. Nah, ini khas miliknya kapitalis, ya. Kemudian ini kalau disyariahkan muncullah perbankan syariah. Kalau disyariahkan muncullah pasar modal syariah. Nah, nanti muncul juga riba syariah. Nah, ada riba syariah, ya. Atau pelacuran syariah. Saya sudah sampaikan, ya, tentang pelacuran syariah ada gitu. Kenapa? Ya inilah. Jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai kemudian sistem ekonominya tetap kapitalis, kemudian didalili dengan dalil-dalil. Nah, itu bukan. Itu namanya bukan sistem ekonomi. Kalau sistem ekonomi itu yang muncul itu adalah pure, murni
tidak terpengaruh dari yang lain, tapi muncul dari konsepnya sendiri. Ya. Nah, itu problem asasi ekonomi di dalam Islam, sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, problem asasi ekonomi Islam itu adalah interaksi manusia yang terkait dengan barang dan jasa. Ya. Berbeda sekali dengan problem asasi dari ekonomi kapitalis dan sosialisme tadi yang mengatakan problem asasinya adalah scarcity. Kalau di dalam Islam itu bukan problem asasi, ya. Itu problem teknis. Problem teknis cukup diselesaikan oleh akal manusia, beres. Ya, itu namanya problem teknis. Dan terjadinya masalah di dalam ekonomi dan bisnis itu bukan karena tiadanya barang, tapi bahkan ketika adanya barang baru muncul itu problem asasinya, gitu ya. Nah, jadi problem asasi ekonomi Islam sebagaimana kita bicarakan pada pekan kemarin itu adalah interaksi manusia yang terkait dengan barang dan jasa. Lalu bagaimana solusinya? Inilah pembahasan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai dengan sebuah contoh problem ya agar kita bisa memahami dengan baik nanti bagaimana ekonomi Islam itu menyelesaikan problem ekonomi. Ya, untuk memberikan contoh ini saya berikan problem pembangunan jalan ini supaya kita bisa lebih mudah memahami. Nah, ini anggap aja tidak ada jalan ya. Ini gambarnya, ini ada jalan tapi tidak diaspal. Bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah jalan yang beraspal, mulus, ya, kemudian nyaman dijalani gitu, kuat, apa yang harus kita lakukan? Kalau problemnya itu, problemnya membangun jalanan yang beraspal bagus, kuat, ya, dan mulus. Apa yang kita perlukan? Nah, tentu saja yang kita perlukan adalah orang yang mengerti membuat jalan. Nah, siapa yang mengerti membuat jalan? Yang mengerti perhitungannya, bagaimana ketebalannya, bagaimana campuran yang campuran batu, campuran pasir dan seterusnya, ya, dan aspalnya itu bagaimana? Siapa yang mengerti ini kira-kira? Ada di dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada kan? Nah, yang mengerti ini adalah mereka yang ahli di bidang pembuatan jalan. Ya, siapa mereka? Ini sarjana teknik sipil. Ya. Dan ilmunya itu semua ilmunya berasal dari pengetahuan sains. Ya. Jadi dia ilmiah. Membuat ketebalan segini itu campurannya berapa tuh ilmiah. Dan itu tidak memerlukan dalil. Jadi ketika kita ingin membuat ini bagaimana jalanan ini menjadi mulus, ya, rata, kuat gitu, maka perlu seorang ahli di teknik sipil. Sifat ilmunya dia netral, ilmiah, ya, penuh perhitungan, teknis banget gitu. Nah, ini problem pertama teratasi. Kita bisa mengetahui apa saja yang harus dikerjakan untuk membuat jalan yang seperti itu. Lalu muncul problem berikutnya. Apa problem berikutnya? Problem berikutnya adalah bagaimana jalanan itu ketika dibuat, ya, itu berbiaya ekonomis, kuat, ya, tapi berbiaya ekonomis. Siapa yang bisa menghitung ini? Berapa biayanya pembuatan jalan itu yang ekonomis? Nah, yang bisa menghitung ini tentu saja kembali lagi kepada akal manusia. Ilmunya netral, ilmiah, inilah yang nanti akan dihitung oleh sarjana ekonomi. Ya. Ilmu ekonomi yang menghitung tentang bagaimana perhitungan teknis di dalam pembuatan jalan menggunakan ilmu ekonomi teknik. Nah, maka sarjana inilah yang kemudian bisa menyelesaikan problem dalam perhitungan biayanya. Nah, kalau sudah seperti itu kan tinggal dikerjakan selesai. Mesti jalannya kan jadi tuh, ya. Secara teknis oke, secara ekonomi oke, jalannya jadi bagus begini kan. Nah, kalau sudah jalannya bagus begini, masih ada problem nggak? Sudah selesai kan?
Nah, kalau sudah selesai, ya sudah, jalannya sudah jadi. Akan jadi masalah baru ketika ada pengendara sepeda motor yang masuk ke jalanan ini. Ya, kalau jalan ini misalnya contohnya dibuat dari Banjarmasin ke Palangkaraya, dari Palangkaraya ke Banjarmasin ada orang naik sepeda motor. Nah, lihat sini ya. Kemudian jalannya zigzag begini. Dia masuk kiri, masuk kanan, ya jalur kiri, jalur kanan, dia masuk seperti ini. Ada masalah nggak? Kalau pengendara ini melakukan seperti itu ada masalah nggak? Nggak ada kan? Nggak ada masalah, cuman sendirian. Jalanan seluas itu sendirian kayak gitu ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada interaksi dengan yang lain soalnya. Tapi kemudian kalau dari Banjarmasin ada pengendara sepeda motor juga, satu aja. Ya. Nah, sama-sama zigzag. Kira-kira ada masalah nggak ini kalau sudah seperti ini? Ya, kalau cuma satu sih ya bisa saling menghindar kan ya. Satu masuk kanan, satu masuk kiri gitu kan. Tapi kalau kemudian ada 10.000 kendaraan dari Banjarmasin, ada 10.000 kendaraan dari Palangkaraya, apa yang terjadi? Kira-kira jadi masalah atau enggak? Pasti jadi masalah. Ya. Kanan atau kiri nih? Gitu. Lewat kanan atau lewat kiri? Yang Banjarmasin lewat kanan atau lewat kiri? Yang dari Palangkaraya lewat kanan atau lewat kiri? Ini kan interaksi. Siapa yang bisa menyelesaikan interaksi? Tentu saja orang yang ahli di bidang interaksi manusia. Ya, orang yang mengerti tentang manusia. Bagaimana manusia berinteraksi. Maka ketika jalanannya ada, sepeda motornya ada, orang kemudian berjalan di sana, ya, berinteraksi di jalan raya, maka di sanalah muncul problem interaksi. Ini yang paling besar nih. Kalau nggak diatur, akan terjadi kecelakaan. Kalau nggak diatur, akan terjadi perselisihan. Pasti sudah. Ya. Oleh karena itu perlu pengaturan di dalam interaksi pembuatan setelah jalan raya ini dibangun, gitu ya. Ini yang membutuhkan pakar di bidang interaksi manusia. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa skemakan ya problem interaksi ini di tengah-tengah manusia, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, ini memerlukan yang namanya aturan. Aturan siapa yang lewat sebelah kiri, siapa yang lewat sebelah kanan. Kalau tadi di jalan raya itu. Kalau di Indonesia, kita lewat kiri apa lewat jalur kanan kalau berkendara? Kiri, Ustaz. Kiri ya. Nah, kalau di Eropa, di mana? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan ya. Di Arab Saudi juga kanan. Nah, mana yang benar sih? Kiri atau kanan? Yang benar kiri atau kanan? Lewat kiri atau lewat kanan yang benar? Boleh nggak lewat kiri? Kalau di Indonesia boleh. Kalau lewat sebelah kanan boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau kita ke Eropa lewat sebelah kiri boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi yang benar yang mana itu? Nggak ada yang benar. Ya, karena subjektif sekali kan. Aturan itu subjektif, tergantung pandangan hidup masing-masing. Ya, di Eropa sukanya kanan ya kanan dia. Ya di Indonesia pakainya kiri kan. Subjektif. Mana bisa ada benar dan salah di situ kan? Nah, jadi aturan untuk problem interaksi manusia itu sebenarnya intinya cuman apakah itu boleh ataukah itu tidak boleh. Interaksi itu kan itu. Boleh nggak lewat kiri? Tidak boleh ya, tidak boleh. Boleh nggak lewat kanan? Ya, tidak boleh. Harus lewat kiri. Nah, berarti aturan itu, manusia itu ketika berinteraksi, aturannya itu hanya dua intinya. Apakah boleh saya kerjakan ataukah tidak boleh saya kerjakan gitu.
Ya. Itu inti aturan sebenarnya ya. Intinya itu dilarang dikerjakan atau boleh dikerjakan. Itu inti aturan. Ya. Oleh karena itu tadi ketika kita bicara terkait dengan menyelesaikan problem kebutuhan jalan raya tadi, ya, misalnya tadi pembangunan jalan raya dari Banjarmasin ke Palangkaraya itu ada problem yang 3 lapis lah saya bilangnya, 3 tingkatan. Ada problem teknis, ada problem ekonomis, ada problem interaksi. Ya. Ini untuk setiap problem sebenarnya kita bisa melihat hal yang seperti ini dari sudut pandang ekonomi. Ya. Jadi kalau problem teknis tadi bagaimana cara kita membuat jalan raya yang benar-benar baik dan kuat, ini tenaga ahli yang kita butuhkan adalah insinyur teknik sipil atau sarjana teknik sipil. Selesai ini problem teknis ini. Ya. Nah, sumber dan sifat ilmunya itu akal manusia saja, bersifat objektif. Siapa saja yang mengerjakan ya seperti itu kalau memang dia tahu ilmunya. Nggak akan berubah. Ya. Penyelesaiannya nggak akan berubah. Karena dia ilmiah. Gitu. Kemudian ada problem ekonomis, bagaimana cara menghitung biaya pembangunan yang paling efisien. Nah, ini membutuhkan sarjana ilmu ekonomi. Dia bisa ngitung nih, ya. Bisa dihitung oleh dia. Ini juga bersumber dari akal manusia, sama saja, ya. Dan bersifat objektif. Siapapun yang mengerjakan dengan ilmu yang sama, ya selesai. Ya. Karena dia bersifat netral ilmunya dan ilmiah. Nah, muncul kemudian problem interaksi. Ini setelah setelah pembangunan jalannya selesai. Bagaimana caranya agar ribuan kendaraan itu dapat melewati jalan tersebut dengan selamat? Nah, ini bagaimana caranya? Ini tidak bisa diserahkan ke teknik sipil dan ilmu ekonomi. Nggak ada ilmunya di situ. Nah, inilah butuh pakar di bidang interaksi manusia. Siapa yang paling pakar tentang manusia? Tentu saja pencipta manusia kan? Yang paling pakar tentang manusia itu pencipta manusia. Nah, oleh karena itulah, ya, di dalam penyelesaian interaksi manusia itu tidak bersifat netral dan tidak ilmiah. Tapi dia bersifat subjektif. Nah, tadi saya tanyakan tadi. Kenapa kiri di Indonesia? Ya subjektif penilaiannya gitu. Kenapa kanan di Eropa, di Arab gitu? Ya subjektif juga. Tergantung pandangan hidup masing-masing. Ya. Nah, ini terkait dengan problem kebutuhan jalan raya. Sebagai contoh awal. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita bicara aturan. Aturanlah yang bisa mengatur interaksi manusia, kan? Nah, aturan yang bisa mengatur manusia. Dan aturan itu baru bisa mengatur manusia kalau dia bersifat mengikat. Jadi aturan itu tidak bisa disebut aturan kalau tidak mengikat. Ya. Jadi aturan itu layak menjadi sebuah aturan kalau dia mengikat yang diaturnya. Ya. Untuk bisa mengikat, mesti ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi, itu nggak akan mengikat. Coba, silakan memilih jalur kanan atau jalur kiri. Nah, itu kan bukan aturan itu namanya. Jalur kanan atau jalur kiri akhirnya tabrakan karena berlawanan arah. Jadi kalau ada yang mengambil jalur kiri, ya, dan itulah aturan bahwa semua harus lewat jalur kiri. Ada yang mengambil jalur kanan, maka ada sanksinya. Ya. Melanggar marka jalan. Nah, itu ya. Garis tengah itu kalau tidak putus-putus kan nggak boleh dilewati. Nggak boleh mendahului kendaraan di depannya. Itu kan aturan. Kalau melanggar itu kena sanksi. Nah, aturan yang disertai dengan sanksi inilah yang disebut dengan hukum. Nah, ini disebut dengan hukum. Ya. Jadi aturan yang disertai dengan sanksi ini disebut dengan hukum. Hukum inilah yang kemudian memerlukan peran negara. Ya. Sekarang saya tanya, sholat itu hukumnya apa?
di negara kita. Sholat itu hukumnya apa ya? Mau bahas. Sholat itu di negara kita itu nggak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Karena hukum itu kan harus ada sanksi. Hukum itu harus ada sanksi. Sekarang kalau orang tidak sholat, itu kena sanksi nggak di negara kita? Nggak ada kan? Ya, berarti sholat itu hanya sekedar norma, hanya sekedar etika, ya. Bukan hukum di negara kita. Karena tidak memiliki sanksi. Jadi ketika ditanya apa hukum sholat, ya hukum sholat tidak ada di dalam negara kita. Karena nggak ada sanksinya orang tidak sholat. Puasa ada hukumnya nggak? Nggak ada juga, karena nggak ada sanksinya. Pakai jilbab, pakai kerudung ada sanksinya nggak? Hukumnya apa? Nggak ada juga. Yang ada itu adalah kalau perempuan keluar naik sepeda motor ke jalan raya pakai kerudung saja, ya, ditangkap pasti kan. Tapi kalau nggak pakai kerudung asal pakai helm ditangkap nggak? Nggak, karena yang punya hukum adalah helm. Jilbab atau kerudung nggak punya hukum, ya, karena dia memang tidak memiliki sanksi. Jadi paham logikanya ya. Bagi problem interaksi itu membutuhkan aturan untuk membolehkan atau tidak membolehkan. Jadi membolehkan atau tidak membolehkan itu penting sekali di dalam sistem ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam itu dua saja nanti. Boleh atau tidak boleh. Selesai. Ya. Jadi solusi atas interaksi manusia itu hanya boleh dan tidak boleh saja dalam ekonomi Islam, selesai sudah. Itu bisa menyelesaikan krisis ekonomi itu. Cuman itu saja. Kalau kemarin kan kalau kapitalis bagaimana cara menyelesaikan problem asasi mereka. Kalau ada krisis moneter, krisis ekonomi, kalau kapitalis bilangnya apa? Biarkan saja. Masih ingat ya? Kita bahas ekonomi kapitalis. Jadi kalau terjadi krisis ekonomi menurut mereka biarkan saja. Tapi kalau dalam sistem ekonomi Islam, krisis ekonomi itu harus dilihat boleh tidak boleh. Nah, penyebabnya apa? Apakah penyebabnya itu boleh atau tidak boleh? Kalau solusi ekonomi Islam adalah bicara boleh atau tidak boleh. Bicara bagaimana hukumnya. Insya Allah sudah paham sampai sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke problem ekonomi. Bagaimana ekonomi Islam menyelesaikan problem krisis moneter. Contoh. Ya, supaya kita bisa paham. Baik. Sama seperti tadi, ada 3 lapis masalah. Ini kan pernah terjadi di negeri kita ya, tahun 98. Ya. Kalau bapak-bapak yang seusia saya dan lebih tua dari saya pasti mengalami ini. Krisis moneter 97-98. Kalau saya baru mau masuk kuliah saat itu. 97-98 ya. Nah, krisis moneter yang terjadi itu mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Problem teknisnya, bagaimana kita mengetahui tingkat inflasi yang terjadi di pasar? Berapa persen sih inflasinya? Ya. Ini siapa nih yang bisa menyelesaikan ini? Tenaga ahli yang kita butuhkan siapa? Ini sarjana statistik atau Biro Pusat Statistik nih yang kita panggil. Ya. Berapa sekarang inflasi di pasar? Nah, dari Biro Pusat Statistik ini ketika krisis ekonomi, ini mestinya menempatkan anak buahnya di pasar-pasar untuk dari waktu ke waktu mencatat kenaikan inflasi supaya apa? Bisa menyelesaikan. Nah, itu dia punya petugasnya di pasar-pasar, catatin tuh. Nah, inflasi real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dilaporkan, dicatat. Siapapun yang mengerjakannya dengan teknik
sampling dan seterusnya, maka pasti akan menemukan berapa tingkat inflasi yang terjadi di pasar. Ini bersifat objektif, netral, ilmiah. Teknisnya selesai. Kita tahu berapa tinggi inflasinya. Ya. Berapa tinggi inflasinya. Kemudian problem ekonomisnya apa? Bagaimana mengetahui fakta penyebab terjadinya inflasi itu? Apa yang menyebabkan inflasi? Siapa nih yang kita panggil kalau yang begini? Yang mengerti penyebab terjadinya inflasi. Ini sarjana ilmu ekonomi konvensional. Sejak awal saya sudah membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi ya. Jadi ketika saya bilang ilmu ekonomi itu bersifat netral tuh. Ya. Dia bersifat netral, objektif, ya. Ilmiah, tidak terpengaruh pandangan hidup. Itu ilmu ekonomi. Kerjaannya ngitung-ngitung. Ya. Maka untuk mengetahui itu, ya, fakta penyebab terjadinya inflasi kita bisa panggil ahlinya di sarjana ilmu ekonomi konvensional. Kemudian bagaimana mengetahui proses interaksi antar manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi dan bagaimana solusinya? Nah, inilah yang kemudian membutuhkan sarjana ekonomi Islam kalau kita menggunakan sistem ekonomi Islam. Kalau ini diselesaikan oleh orang-orang kapitalis, maka mereka akan menyelesaikannya dengan pandangan hidup mereka. Nah, kalau yang ini berarti sarjana ekonomi Islam bersumber dari pandangan ekonomi Islam dalam penyelesaian problem interaksi. Karena kita meyakini di dalam setiap terjadinya problem ekonomi itu pasti karena problem asasinya yang terganggu gitu ya. Problem asasinya terganggu itu akan mengakibatkan krisis. Karena krisis itu bukan problem biasa. Krisis itu bersifat fundamental. Oleh karena itu kalau kita bicara krisis ekonomi atau krisis moneter, itu pasti problem asasinya terganggu. Nah, problem asasi itu ada pada interaksi di dalam Islam. Oleh karena itu nanti akan dilihat oleh sarjana ekonomi Islam. Nah, Bapak-bapak Ibu semua ini di sarjana ekonomi Islam setelah selesai kuliah ekonomi Islam. Ya, sarjana tanpa gelar. Ya, sarjana tanpa gelar. Ya. Jadi kalau sarjana ekonomi Islam ditanya apa penyebab krisis moneter ini, maka dia akan bisa menjawab. Ya. Dia akan bisa menjawab sesuai dengan pemahamannya tentang problem asasi ekonomi. Baik, kita coba pecahkan contoh kasus ini, yaitu problem krisis moneter yang terjadi tahun 97-98. Untuk menyelesaikannya, kita membutuhkan metode berpikir, ya, metode berpikir dalam penarikan hukum syariat. Ya. Jadi problem ekonomi kontemporer tadi, yaitu problem krisis tadi itu, krisis moneter itu, ya, kita harus pahami dulu faktanya. Ini namanya fahmul waqi. Ya, fahmul waqi. Untuk memahami fakta ini kita akan dibantu oleh ilmu ekonomi tadi, ya, ilmu ekonomi konvensional. Setelah kita paham dengan faktanya yang sebenar-benarnya, ya, fahmul waqi atau tahqiqul manat, ya, memahami fakta dengan benar, barulah kemudian kita fahmul nusus, memahami nas yang terkait dengan fakta. Memahami nas-nas yang terkait dengan fakta. Karena kita meyakini interaksi manusia itu diatur oleh nas. Oleh karena itu kita perlu memahami nas. Ya. Barulah setelah itu kita melakukan istimbatul ahkam, yang penarikan hukum-hukum yang terkait dengan fakta tersebut. Nah, beginilah metode berpikir, ya, yang bisa kita pelajari, ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani, baik itu At-Tafkir maupun Syakhsiyah Islamiyah, ya, yang berbicara tentang usul fikih. Maka beliau membicarakan tentang hal ini. Fahmul waqi, fahmun nusus, dan istimbatul ahkam. Beginilah seharusnya setiap muslim berpikir. Ya, ada fakta,
Yang sering ditanyakan ke kami itu misalnya adalah, "Ustadz, bagaimana hukumnya?" Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya flip, Ustadz? Nah, misalnya, atau bagaimana hukumnya MLM? Itu kalau nggak dipahami faktanya, fahmul waqi'nya dengan benar, itu nggak bisa kemudian ditarik istinbatul ahkam, nggak bisa. Maka kalau ada yang bertanya ke kami itu, sudah lengkap faktanya, insya Allah lebih cepat dijawabnya. Kenapa? Karena tinggal fahmul nusus. Tapi kalau nanyanya, ya bagaimana hukumnya MLM? Nah, ini MLM yang mana ya? Kan bingung tuh ya. MLM yang mana yang ditanya? Atau bagaimana hukumnya dropshipper? Kalau sudah pernah menjawab sih kita paham. Tapi kalau belum pernah tentang fakta itu, maka fahmul waqi'nya dulu. Ya. Fahmul waqi'nya. Ketika fahmul waqi'nya tidak terjadi, tidak bisa fahmul nusus. Ya. Nah, begini kita menarik hukum syara. Baik, kita ke krisis moneter tadi ya. Nah, apa penyebab dari krisis moneter yang mengakibatkan terjadinya inflasi? Menurut teori ekonomi konvensional, inflasi ini, ya, jadi krisis moneter itu kan terjadi inflasi ya. Inflasi itu berarti harga barang dan jasa naik, membumbung tinggi. Nah, menurut teori ekonomi konvensional, kenapa kita pakai ini? Karena tadi bersifat ilmiah netral, ya, bersifat ilmiah dan netral. Teori ilmu ekonomi konvensional. Nah, menurut teori ilmu ekonomi konvensional, penyebab inflasi itu ada dua, ya, DPI atau CPI, demand pull inflation atau cost push inflation. Hanya ada dua ini saja penyebabnya. Karena harga itu hanya dipengaruhi oleh demand dan cost gitu. Permintaannya tinggi, harganya naik tuh. Kan gitu. Kalau permintaannya rendah, harga turun. Nah, itu demand pull inflation itu berarti kenaikan harga itu dipicu oleh permintaan. Kenaikan harga. Inflasi itu kan kenaikan harga. Ataukah karena cost push inflation? Kalau cost push inflation itu berarti demand itu nggak ada pertambahan. Demand itu wajar, normal saja. Tapi kenapa harga-harga naik tinggi? Ya, itu pasti karena cost push inflation. Gitu. Nah, mana penyebab krisis moneter terjadinya inflasi tahun 97-98 itu? Apakah DPI atau CPI? Nah, menurut para sarjana ekonomi konvensional, ya penyebab terjadinya krisis moneter itu adalah karena cost push inflation atau CPI itu. Nah, ini ada grafik tentang CPI, mudah-mudahan paham. Ini adalah price, ini adalah permintaan. Harga dan permintaan. Ya, harga dan permintaan. Harga rendah, permintaannya banyak. Ya, harga rendah, permintaan banyak. Ketika harga naik tinggi, permintaan jadi turun. Betul kan? Ya, maka akan terjadi equilibrium, keseimbangan, titik keseimbangan antara akumulasi supply dan akumulasi demand. Ini accumulation demand, demand accumulation. Semakin tinggi harga, semakin sedikit permintaan. Semakin murah harga, semakin tinggi permintaan. Makin banyak permintaan. Nah, ini accumulation demand. Nah, ini belajar sedikit ilmu ekonomi, ya, makro. Jadi kenaikan harga itu tidak disebabkan oleh banyaknya permintaan di tahun 97-98 itu. Maka disimpulkan oleh para ahli ekonomi penyebabnya adalah cost push inflation. Nah, sebagai orang yang mustanir, maka kita tidak berhenti, oh itu sudah cost push inflation, tidak sampai di situ. Maka kita akan bertanya lagi, apa yang mengakibatkan cost plus inflation itu? Cost plus inflation itu terjadi karena kenaikan bahan baku industri. Jadi saat itu bahan-bahan baku industri naik tinggi. Pertanyaannya kenapa bahan baku industri itu naik tinggi? Karena 70% lebih bahan baku industri itu berasal dari impor. Impor ya. Wah, sudah sampai di situ? Tidak. Kita akan bertanya lagi. Kenapa semua harga bahan baku impor itu naik?
Ya. Kenapa semua bahan baku impor naik? Apa penyebabnya? Ternyata karena rupiah terdepresiasi terhadap dolar. Terdepresiasi terhadap dolar. Saat itu orang mau bayar utang, mau beli bahan baku, itu kan uangnya rupiah, barangnya impor. Kalau barang impor berarti belinya dengan dolar. Ketika rupiah terdepresiasi dengan dolar, ya, dari 2.500 per dolar Amerika, kemudian berubah menjadi 15.000, itu nangis semua pengusaha itu. Ya uang yang tadinya 2.500 itu bisa beli misalnya 1 kilo bahan baku, sekarang dia harus beli 15.000. Berapa kali kenaikannya? 5 kali lipat lebih kenaikannya. Ya. Kenapa? Apakah kemudian kelangkaan barang? Bukan. Yang terjadi adalah terdepresiasinya rupiah terhadap dolar. Jadi bukan karena kelangkaan bahan bakunya, tapi masalahnya adalah nilai tukar rupiah yang tiba-tiba menjadi rendah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa rupiah mudah sekali terdepresiasi? Ya, itu sangat tergantung pada rejim kurs yang digunakan oleh negara tersebut. Jadi negara Indonesia itu menggunakan rejim kursnya seperti apa? Kurs itu ya pertukaran mata uang yang seperti apa. Nah, dalam ilmu ekonomi konvensional itu ada rejim kurs mengambang bebas, ada rejim kurs mengambang terkendali, ada rejim kurs tetap. Nah, hanya 3 ini rejim kurs itu. Ya, rejim kurs itu bagaimana nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang negara lain. Apakah mengambang bebas, mengambang terkendali, atau kurs tetap? Mana yang menjadi yang kita gunakan ya di Indonesia? Mengambang bebas itu artinya diserahkan kepada pasar. Ya, diserahkan kepada pasar secara bebas. Pertukaran mata uangnya, supply dan demand-nya. Mengambang Ya, alhamdulillah Ustadz sudah masuk sepertinya ya. Ya, alhamdulillah. Tafadhol Ustadz. baik, gangguan jaringan. Apa problem asasi dari gangguan jaringan? Ini urusan teknis. Nah, tadi kita sampai sini ya, rejim kurs yang digunakan oleh negara. Apa yang dianut oleh negara Indonesia saat itu sampai sekarang ya, itu adalah rejim kurs yang diterapkan adalah kurs mengambang bebas. Ya. Mengambang terkendali itu berarti dipatok, ya, dipatok batas bawah, batas atas. Kalau kurs tetap berarti bagaimana caranya tetap pokoknya mau berapapun dolar tetap 10.000 misalnya. Itu berarti kurs tetap. Bagaimana bisa kurs tetap? Intervensi BI akan sangat besar untuk mengatur pertukaran mata uang. Nah, yang kita anut itu adalah kurs mengambang bebas. Jadi nilai tukar rupiah ditentukan oleh kekuatan pasar. Kekuatan pasar. Pertanyaannya, kekuatan pasar ini terjadi jual beli mata uang secara bebas. Ya, nggak ada aturannya. Ya, nggak ada aturannya. Pokoknya caranya bebas. Ini kan interaksi nih. Jual beli itu kan interaksi. Nah, jual beli mata uang secara bebas ini boleh atau tidak boleh? Nah, kan kembali ke sana kan. Kalau interaksi itu pasti akan ditanya begitu. Apakah boleh kita menjual beli mata uang itu secara bebas? Melewati pasar valuta asing. Boleh nggak secara bebas? Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi sesungguhnya pertanyaan boleh tidak boleh ini di dalam Islam itu sangat penting. Ya, tidak boleh diremehkan. Ini sangat penting. Jadi bicara halal dan haram itu utama bagi kita. Ya. Bagi sarjana ekonomi Islam, bicara halal dan haram itu utama.
Karena itulah yang bisa meruntuhkan ekonomi. Ya. Jadi krisis ekonomi itu selesai kalau kita sudah bisa menjawab ini. Salah menjawab ini, maka mengakibatkan krisisnya akan menjadi-jadi, tidak terkendali. Salah menjawab ini mengakibatkan terus-menerus di dalam krisis. Jadi jawabannya boleh atau tidak? Tidak boleh. Bagaimana kita bisa mengatakan boleh dan tidak boleh? Sudah tahu faktanya kan? Fakta sudah terindra. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah jual beli mata uang secara bebas di transaksi di valuta asing. Pasar uang. Itu problemnya. Penyebab kenapa harga-harga dari harga-harga bahan baku tadi itu naik tinggi. Ini penyebabnya. Penyebabnya adalah karena nilai tukar itu menjadi terdepresiasi sangat jauh. Sehingga tidak bisa membeli barang-barang, bahan baku. Kenapa itu terjadi? Ternyata karena jual beli mata uang yang bebas tadi. Kenapa rupiah terdepresiasi? Itu karena terjadi jual beli mata uang yang bebas. Fakta sudah terindra, kita sudah fahmul waqi, tahqiqul manat sudah selesai. Selanjutnya adalah fahmun nusus. Fahmul nusus ini kita harus mencari nas-nas yang terkait dengan transaksi valuta asing. Sehingga kita bisa memutuskan apakah itu boleh atau tidak boleh. Itu yang kita cari. Maka nas-nas syar'i itu menyebutkan tentang palas ini, adz-dzahabu bidz-dzahabi riba illa ha'a wa ha'a. Emas dengan emas, adz-dzahab bidz-dzahab. Itu adalah sebutan untuk emas. Dengan emas berarti dipertukarkan, emas ditukarkan dengan emas, itu riba. Kecuali dibayarkan secara tunai atau kontan. Jadi dia harus diserahkan ha'a wa ha'a. Ha'a itu ya dari saya ke kamu langsung gitu. Atau ya dan biyadin dalam hadis yang lain. Ya. Itu akan jadi riba kalau kemudian tidak secara kontan. Ya. Kemudian dalil yang lain mengatakan bi'u ad-dhahaba bil fiddati kaifa si'tum yadan biyadin. Ya. Kalian jualah ad-dhahab itu. Jadi ini menjual dimaksud di sini adalah sarf ya, pertukaran emas dengan perak. Sesuka kalian, maksudnya sesuka kalian itu nilainya kan tidak sama. Ya, bisa jadi 1 dinar itu kemudian seharga 20 dirham ya, misalnya. 1 dinar 10 dirham, 1 dinar 5 dirham itu boleh-boleh saja nilai tukar itu. Kaifa si'tum, terserah kalian. Syaratnya cuma 1, yaitu ya dan biyadin, kontan, tunai, di tempat, di majelis. Hadis yang lain juga mengatakan ad-dhahab bil waraq riban illa ha'a wa ha'a. Ad-dhahab, emas ditukar dengan waraq, ya, ini mata uang, itu riba kecuali secara kontan. Nah, hadis-hadis ini adalah nas-nas yang menunjukkan tentang jual beli atau sarf di dalam mata uang itu punya aturan yang khas di dalam Islam, tidak bebas. Ya, jadi aturannya itu tidak boleh bebas, tapi kalau mau dipertukarkan antara rupiah dan dolar misalnya, silakan saja dipertukar sesuka kalian. Sesuka kalian ini artinya pasar bebas kan? Ya, ini dibebaskan nih. Ini namanya tadi rejimnya apa? Rejimnya rejim kursnya adalah mengambang bebas. Sampai di situ betul, tapi ada syaratnya. Mengambang bebas di dalam Islam itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kontan. Syaratnya adalah tunai. Ya. Oleh karena itu, kalau tidak tunai, inilah yang para ulama sebut dengan ribayat. Ya. Ini sebagaimana penyebutan di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu riba dibagi 4.
Ada riba jahiliyah, ada riba nasi'ah, ada riba yad, ada riba fadl. Jadi penyebutannya riba jahiliyah itu adalah riba qard. Riba qard itu orang meminjami kemudian minta dikembalikan lebih banyak. Itu namanya riba qard, riba jahiliyah. Kemudian ada denda, ini riba nasi'ah. Ya, kalau terlambat bayar didenda, ini namanya riba nasi'ah. Kemudian ada ribayat. Ribayat yang kita bahas sekarang. Ribayat itu adalah riba yang disebabkan karena penundaan. Tidak kontannya pada pertukaran barang-barang ribawi. Barang ribawi ada 6, ya. 2 diantaranya itu adalah mata uang, yaitu ad-dhahab bil fiddah. Ad-dhahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Kalau ad-dhahab bidahab itu tidak boleh dipertukarkan kecuali sama kualitasnya, sama nilainya, dan kontan. Syaratnya 2 kalau dia sejenis. Nah, kalau tidak sejenis, ini yang jadi pembahasan kita pada palas, ya, jual beli valuta asing, itu kan tidak sejenis. Riba dengan rupiah dengan dolar itu kan tidak sejenis. Itu sama dengan ad-dhahab bil fiddah. Ad-dhahab bil waraq. Itu sama, ya. Maka pertukarannya itu syaratnya cuma 1. Kan kaipasi itum, terserah kalian mau nukarkan dengan kurs berapa. Kaipasi itum, tapi harus kontan. Itu syaratnya, harus secara tunai. Jadi dengan kata lain kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang tadi, ya, kalau telah berpisah dari tempat akad sebelum diadakannya takabut, serah terima, inilah yang disebut dengan ribayat. Jadi kalau belum diserah terimakan, sudah dipertukarkan tapi belum diserah terimakan, misalnya kita di kantor, saya punya dolar di rumah. Nah, saya bilang kita tukar ya. Saya punya dolar di rumah. Besok saya bawakan, mana? 1 juta. Saya ambil sekarang. Tapi dolarnya nggak saya serahkan, berarti tidak terjadi takobut, tidak terjadi serah terima. Ini haram, ini riba, ribayat namanya. Meskipun memang ada di tempat kita, tapi baru kita serahkan besok. Gitu. Ini namanya ribayat, karena adanya penundaan penyerahan. Kenapa haram? Ya karena dalilnya mengatakan haram. Karena dalil yang mengatakan itu haram. Karena itu bisa jadi permainan. Karena nanti akan berubah tuh. Akan berubah nilai tukarnya dalam waktu-waktu tertentu. Apalagi kalau di valuta asing, di pasar palas itu luar biasa. Perubahannya bisa detik. Turun naiknya bisa detik. Ya. Nah, jadi contoh dari ribayat ini jual beli emas secara kredit. Karena ad-dhahab bil firaq tadi, bil waraq tadi ya. Ad-dhahab bil waraq itu harus yadan biyadin, harus serah terima kontan atau takabut al-fauri. Serah terima yang segera. Maka jual beli emas kredit itu tidak boleh karena ribayat. Pertukaran short, uang secara tidak tunai. Sekarang kita pahami ya, ketentuan dari hadis dalam short itu untuk jual beli mata uang yang sejenis, nilai uangnya harus sama dan kontan. Untuk mata uang yang tidak sejenis, maka jual belinya harus dilakukan secara kontan. Ya, tidak harus nilai uangnya sama. Ya, kaipasi itum tadi. Serah terima antara kedua belah pihak harus di dalam satu majelis itu. Satu majelis, satu tempat langsung diserahkan yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Ya kan ada ulama yang mengetatkan ini, by transfer pun tidak boleh. Ya, secara transfer pun tidak boleh. Karena transfer itu ada penundaan, penyerahan. Nah ini ketentuan hadis tentang shor. Nah itu yang kita pakai untuk menghukumi transaksi falas. Ya, apa fakta dalam transaksi falas itu? Nah, ada transaksi today, transaksi tomorrow, transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap. Nah, mungkin ada transaksi-transaksi lain, paling tidak ini yang saya ketahui. Ya, transaksi-transaksi dan seluruh transaksi yang ada di dalam falas itu hukumnya adalah haram. Ya. Jadi semua transaksi di bursa falas itu hukumnya haram. Karena tidak dilakukan secara kontan dan di tempat.
Yang today itu pun today itu tidak diserahkan langsung. Ya, maksudnya ya hari itu juga tapi tidak langsung diserahkan. Kalau transaksi tidak dilakukan secara kontan, ini yang menimbulkan riba. Inilah yang mengakibatkan krisis moneter tadi itu. Ya, ketika dolar itu kemudian lenyap sangat sedikit sehingga rupiah untuk memperoleh dolar itu sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan itu harus merogoh lebih dalam atau lebih banyak ya sampai lebih dari 5 kali lipat untuk memperoleh dolar. Nah, jenis riba yang muncul di dalam transaksi falas itu adalah riba yad. Sedangkan transaksi money changer yang kita datang ke money changer bawa rupiah tukar dengan dolar, tukar dengan misalnya ringgit Malaysia, ya, itu boleh karena dia langsung cash and carry, tunai kontan. Nah itu money changer nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah transaksi falas. Inilah yang menjadi sebab terjadinya krisis moneter, yaitu pertukaran mata uang secara bebas. Jadi kalau itu dilarang, maka runtuh semua itu. Ya, runtuh semua krisis moneter itu. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempermainkan harga dari barang-barang. Ya, tidak bisa mempermainkan harga barang itu karena nilai rupiah yang terdepresiasi itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak ada permainan spekulatif karena di falas ini kan yang mengakibatkan bisa hilang lenyapnya keberadaan dolar di Indonesia itu kalau kemudian orang-orang negara di luar Indonesia itu beli dolar ya yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia habis itu ya. Dan belinya kan bisa besar karena apa? Karena disokong oleh perbankan. Ya, mereka punya dana yang besar. Sehingga jual beli yang terjadi seperti ini yang kemudian dilarang. Kalau ini dihilangkan maka tidak akan terjadi lagi depresiasi terhadap rupiah dengan jalan yang seperti itu. Jadi dia hanya mengikuti hukum pasar tentang supply dan demand saja. Tidak bisa dimainkan karena orang yang akan mempertukarkan harus saling ketemu itu. Ya. Harus saling ketemu sehingga pertukaran dengan jalan spekulatif sebagaimana terjadi di dalam pasar atau bursa falas itu tidak akan terjadi. Jadi boleh dan tidak boleh, haram atau tidak, ini sangat mempengaruhi ya di dalam penetapan solusi di dalam mengatasi problem asasi. Kesimpulannya problem asasi manusia itu ya terkait dengan ekonomi itu diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan aturan syariat. Ya. Penyelesaiannya dengan aturan syariat Islam. Salah satu contohnya ini tadi, ya. Ternyata problem asasinya itu interaksi. Nah, interaksi itu harus diatur dengan syariat. Nah, pengaturan interaksi dengan syariat ini akan menyelesaikan problem. Kalau tadi saya contohkan adalah problem krisis moneter, itu kalau ribayatnya hilang, maka krisis moneter itu hilang nanti. Tapi selama ribayatnya ada, krisis moneter itu akan balik lagi, nggak pernah selesai. Gitu. Ya. Nah, begitu materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan contoh-contoh yang saya berikan, ya mulai dari jalan raya sampai krisis moneter tadi. Selanjutnya nanti bagaimana bangunan sistem ekonomi Islam itu seperti apa? Insya Allah ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan ikuti segmen selanjutnya minggu depan pada materi kuliah ekonomi Islam yang ke-8. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Sakti. Iya, baik. Syukran kasiran Ustadz atas penyampaian materinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya lihat sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama dari Bapak Hes Muhammad Hafiz Taufikur Rahman ya. Ini Ustadz, beliau ingin bertanya sendiri nih tentang MLM ya. Saya melihat pertanyaan ini kemarin sudah ada, tetapi sepertinya beliau ingin memperjelas pertanyaan beliau. Ya, saya persilahkan. Bapak Hes Muhammad Hafiz. Iya, Zat. Ya,
Tafadhol Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Muhammad Hafid Taufik Rahman. Jadi saya ingin izin bertanya Ustaz. Jadi untuk sistem MLM itu kan apa namanya? Yang saya tahu ada yang menggunakan poin dan tidak ada yang menggunakan poin. Nah, dan dari MUI sendiri sudah menjelaskan syarat-syarat MLM dan lain-lain. Tapi ada syarat-syarat yang di dalam syariat itu tidak dimasukkan dalam MUI. Contoh, reseller di bawah reseller itu tidak boleh dan lain-lain. Nah, saya ada perusahaan modelnya kayak gini. Jadi saya diajak oleh orang, lalu saya membeli barang satu paket, lalu saya ditaruh di bawah dia. Dan saya tidak boleh menjual barang ini, paket ini lebih dari harganya. Untuk mendapatkan keuntungan dari mana? Dia harus mengajak orang. Nah, keuntungan dari dua, dia mengajak orang dan orang yang diajak itu mengajak orang lagi. Nah, jadi keuntungannya bukan dari barang tapi dari mengajak orang itu. Itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Ya. Tafadhol Ustaz. Singkat saja ya, karena ini Iya. materi Di luar materi seperti di luar itu. materi kita. Jadi singkat saja begini jawabannya. MLM itu secara umum melanggar dua prinsip syariah. Ya. Apa dua prinsip syariah yang dilanggar? Mulai dari pendaftaran atau bergabung di dalam multi-level sendiri, itu melanggar syariah terkait dengan al-uqud al-murakkabah, yaitu multi akad. Ya. Apa multi akadnya? Multi akadnya adalah menjadi pembeli sekaligus menjadi penjual atau reseller atau member istilah mereka. Itu yang pertama. Nanti kita berikan tulisannya saja yang lebih rinci terkait dengan MLM. Kemudian yang kedua yang dilanggar itu adalah memperoleh bonus berlevel-level. Ya, memperoleh bonus berlevel-level atau fee berlevel-level. Ini melanggar hukum terkait dengan samsyarah ala samsyarah, yaitu makelar memakelari. Ya. Maklar memakelari itu hukumnya tidak boleh, haram, karena keluar dari definisi samsyarah atau simsar yang diakui oleh Rasulullah SAW. Ya, dia tidak sesuai dengan definisi dari samsyarah di dalam Islam. Jadi dua itu yang paling banyak dilanggar atau umumnya dilanggar oleh MLM yang ada. Saya belum menemukan MLM yang tidak melanggar itu soalnya. Kecuali ada yang memberikan fakta kepada saya, ini tidak Ustaz, berarti bukan MLM. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz ini MLM-nya tidak ada samsara ala samsara, aku yakin itu bukan MLM. Ya, karena MLM itu kuncinya di situ gitu. Ya, jadi kalau ada yang seperti itu, ya insya Allah akan melanggar dua itu. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan besar dia bukan MLM. Baik, begitu. Iya. Baik Bapak ya, Bapak Muhammad Hafiz Taufik Rahman, demikian jawaban Ustadz atas pertanyaan Bapak. Ya. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, Terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Bapak Puguh Setiawan. Assalamualaikum Ustadz, dalam Islam apakah ada kurs mengambang bebas, kurs mengambang terkendali atau kurs tetap? Syukran Ustadz. Tafadhal Ustadz. Nah ini yang tadi kita bahas nih ya, tiga rejim kurs. Mengambang bebas, mengambang terkendali, dan tetap. Dalam Islam itu jelas tidak boleh kurs tetap. Karena itu berarti intervensi. Sedangkan tas'ir, intervensi, itu terkait dengan harga, ini kan harga jual beli mata uang ya. Maka itu tidak boleh diintervensi. Ya, sebagaimana hukum-hukum tentang larangan intervensi harga tas'ir. Ya, termasuk juga mengambang terkendali. Ya. Nah ini juga sama. Karena mengambang terkendali itu sama dengan kurs tetap. Kalau kurs tetap itu kan sebenarnya menetapkan, mematok nilai tetapnya. Kalau ini kan mengambang terkendali itu ada nilai bawah, ada nilai atas. Ini sama-sama tas'ir.
Jadi sama-sama dilarang dalam Islam. Ya. Lalu apakah mengambang bebas? Mengambang bebas ini kurang. Kurang. Jadi kalau ada satu lagi kurs rejim itu, ini silahkan jadi panitia tesis ya, S2 Ekonomi Islam, membahas tentang kurs nih. Kalau dalam Islam tuh kursnya apa? Itu kan keluar dari pakem yang ada secara umum. Ya. Karena kurs di dalam Islam itu mengambang bebas, tidak titik, koma. Ya. Kurs itu mengambang bebas, koma. Nggak titik, nggak sampai situ. Ya. Kalau dalam Islam mengambang bebas dan kontan. Itu. Jadi mengambang bebas itu kan supply dan demand. Ya. Dikendalikan oleh supply dan demand. Tapi tidak kemudian jual belinya bebas, boleh kredit, boleh ditunda, ya, boleh lewat pasar palas itu, nah itu bebasnya mereka itu begitu. Ya, tapi kalau dalam Islam tidak mengambang bebas, tapi kontan. Nah, jadi kalau dalam Islam terkendali nggak boleh, tetap nggak boleh, mengambang bebas tuh kurang, harus ditambah dulu dengan kontan. Nah, ini kalau dijadikan model baru. Ya, bagaimana modelnya sebenarnya kurs di dalam Islam, itu bisa jadi penelitian ya bagi yang kuliah di ekonomi. Ya, syukur Ustaz. Bapak Pugu, apa ada yang ingin disampaikan Ustaz? Ini sudah unmute ini. Oh ya. Oh ya, siap. Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan dari ya Ibu Latifah Ismi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah utang negara yang banyak bisa menyebabkan inflasi? Ya, tafadhol Ustadz. Baik. Inflasi itu kan kenaikan harga, ya, kenaikan harga barang dan jasa ya, secara drastis ya, dan tiba-tiba, biasanya begitu itu namanya inflasi. Kalau naiknya pelan-pelan itu ya orang jarang menyebutnya menjadi penyebab krisis, tidak. Krisis itu kan sesuatu yang cepat terjadinya. Nah, maka disebut dengan krisis karena inflasi. Nah, apakah kemudian utang negara yang banyak itu mengakibatkan inflasi? Sebenarnya tidak. Utang negara tidak mengakibatkan inflasi, tapi mengakibatkan negara bangkrut, iya. Dan itu lebih berbahaya daripada inflasi. Ya. Kalau mengakibatkan inflasi tidak. Karena inflasi itu tergantung dengan harga barang dan jasa yang diproduksi gitu. Ya. Kalau utang negara ya, itu sebenarnya tidak berhubungan dengan harga barang dan jasa. Itu berhubungan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan negara kan. Oleh karena itu kalau sebuah negara itu tambah besar utangnya, itu tidak lagi inflasi yang terjadi. Itu bisa bangkrut negaranya. Karena dia tidak bisa lagi bayar utang. Seperti yang terjadi pada Indonesia sekarang ya. Ini kan sebenarnya menyeramkan bagi orang yang memahami ekonomi, apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, ya, kebijakan yang diambil. Apa kebijakan yang diambil sekarang? Utangnya itu kecil-kecil, ngemis-ngemis ke negara-negara lain tuh loh. Cuma dapat berapa triliun gitu ya, cuma dapat 9 triliun, itu bilateral dua negara gitu. Ya, sampai ke Australia, yang ngemis-ngemis kan, minta receh gitu loh maksudnya. Kalau sudah sampai negara itu minta receh, ini berarti problem moneternya udah luar biasa bermasalah. Yang kita khawatirkan itu kan nanti penguasaan, pengambil alihan aset-aset negara itu. Jadi utang itu akan berhubungan dengan pengambil alihan aset-aset negara. Maka akan menjadi seperti Yunani, negara bangkrut. Nggak bisa bayar utang. Kita ini kan nggak pernah berkurang utangnya. Kenapa nggak pernah berkurang utangnya? Karena pembayaran kita itu hanya pada bunganya saja. Pokoknya nggak dibayar. Jadi bunga yang jatuh tempo itu saja yang dibayar setiap tahun dalam anggaran APBN itu. Ya, tidak ada nyicil pokok tuh. Ya. Yang dicicil bunganya, dan untuk nyicil bunga itu ngutang. Kira-kira berkurang apa nambah itu utang? Nyicil bunga yang dulu 350 triliun setahun itu dengan pinjaman, karena kita itu menganut APBN defisit. Nah, nanti kita bicara tentang APBN, nanti ada insya Allah waktunya. APBN kita tuh defisit penerapannya. APBN defisit itu selalu kurang. Memang disetting kurang. Nah, kenapa disetting kurang? Supaya ngutang.
Kenapa ngutang? Logika mereka, orang yang berutang itu rajin. Gila nggak tuh? Orang yang berutang itu supaya rajin gitu. Jadi negara Indonesia ini supaya rajin, maka anggaran APBN itu dibuatlah defisit. Supaya apa? Supaya rajin nyari duit. Nah, kan gila itu pemikirannya. Nah, yang kita terapkan begitu. Oleh karena itu selalu defisit itu ada gitu dalam APBN. Apalagi penyesuaian anggaran yang terjadi. Ini nih akhir-akhir tahun nih. Semua departemen yang dengan istilah penyerapan anggaran, padahal nggak ada juga kerjaannya gitu. Nggak ada juga proyeknya. Proyeknya yang ada dibuat-buat. Untuk apa? Ngabisin anggaran, kan gila. Ngabisin anggaran, sudah APBN itu dibuat defisit, kemudian harus dihabiskan. Ini kan nggak benar. Dan itu muncul karena kebijakan. Ya. Mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme liberal. Ya. Jadi begitu ya. Jadi tidak akan mengakibatkan inflasi, tapi bikin negara bangkrut seperti Yunani itu iya. Dan kita ini diambang sebenarnya. Namanya banyak doa kepada Allah supaya cepat kemudian tergantikan sistem ini. Kalau enggak kita akan merasakan bagaimana hidup di negeri sendiri tapi rasa di negeri orang. Ya, karena sudah dikuasai orang negerinya. Naudzubillah. Baik, demikian. Iya, baik. Syukran Ustaz. Ini mungkin pesannya kepada Ibu Latifah ya. Jadi kita sudah membahas pertemuan tentang ini secara panjang lebar pada pertemuan ketiga ya waktu itu. Dan kalau Ibu masih memiliki linknya, nah ini bisa dilihat kembali ini. Insya Allah biar lebih. Nih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Fikri Muhammad ya. Sepertinya Bapak Fikri ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz ya. Saya persilakan. Halo, Assalamualaikum Bapak Fikri. Ya. Halo. Oh iya. Jika tidak, saya lanjutkan saja. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lestari Sormin ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hubungan krisis Indonesia tahun 98 dengan kepailitan Lehman Brothers di Amerika Serikat masa itu? Sebab yang dipelajari di perkuliahan, penyebab terbesar krisis adalah perusahaan tersebut. Jazakallah khair. Ustadz, ya. Tafadhol Ustadz. Baik. Seingat saya, krisis Lehman Brothers itu beda dengan krisis 98. Seingat saya begitu. Lehman Brothers itu kalau nggak salah tahunnya beda, tahun 2008 kalau nggak salah, bukan 98. Tapi ada hubungannya nggak? Hubungannya ya karena dunia menganut sistem ekonomi kapitalis. Kalau Lehman Brothers itu dia kan karena kredit macet, kredit macet yang terjadi sehingga mempengaruhi supply dan demand gitu. Sedangkan tahun 98 itu moneter. Jadi negara-negara di Asia itu kesulitan moneter. Kesulitan moneter dalam arti apa? Ya kesulitan keuangan untuk kemudian memproduksi barang-barang. Kenapa? Karena dia harus beli bahan-bahan baku itu dengan harga yang sangat tinggi karena tadi depresiasi mata uang mereka, termasuk Indonesia. Ya. Jadi kasus yang berbeda saya pikir antara krisis moneter 98, 97, 98 dengan kasus Lehman Brothers yang kalau tidak salah itu tahun 2008 kejadiannya. Kenapa saya hubungkan begitu? Ya karena memang siklik. Ya siklik. Maksudnya itu akan terjadi lagi siklus. Krisis ekonomi di dalam kapitalis itu bersifat siklus. 10 tahunan sekali itu akan ada krisis. Jadi bisa dilihat lah. 98 krisis, 2008 krisis, 2018 krisis nggak? Kita mengalami krisis juga sebenarnya. Ya, sampai 2020 ini. Kalau kita memperhatikan makroekonomi gitu. Ada krisis. Tapi dampaknya tidak sedahsyat. Ya, karena Great Depression itu memang tidak 10 tahunan.
ya. Great Depression itu tidak 10 tahunan, dia bisa 30 tahunan. Great Depression itu yang sangat besar dan berat gitu ya. Nah, sebenarnya kita ini sudah minus sih ya. Tahun 2020 ini diperparah dengan Covid, itu kita kan pertumbuhan ekonomi minus. Ya, inflasi terjadi. Inflasi terjadi itu, tapi Ustaz, harga kue di tempat saya masih Ustaz sama saja Rp1.000. Nah, tapi pernah nggak ngukur ukurannya? Ukurannya tambah kecil atau tambah besar? Ternyata ukuran kuenya tambah kecil. Ya, berarti ada inflasi sebenarnya. Dia mempertahankan harga supaya konsumen tidak lari, tapi barangnya kualitas atau kuantitasnya dikurangi. Itu. Ya. Itu namanya terjadi inflasi. Itu sebenarnya tanda-tanda krisis. Itu ketika kita melihat meskipun harga barang itu tetap, tapi kualitas berkurang, ya, atau kuantitas yang berkurang, ukurannya berkurang. Nah, itu tanda-tanda krisis yang bisa dilihat oleh ibu-ibu di dapur. Kalau ke pasar itu sudah lihat. Dulu ayam ini harganya gitu kan. Ayam ini yang kecil gini biasanya itu 16.000, 18.000. Sekarang beli 22.000. Nah, itu tanda krisis dari seekor ayam. Sebenarnya begitu kita lihat ya, mudahnya gitu melihat krisis itu tanpa ilmu ekonomi itu ya tinggal di pasar saja. Bagaimana kondisi harga-harga. Nah, itu inflasi ya. Jadi begitu ya, mungkin kalau di kampus-kampus itu dibahas tentang Lehman Brothers itu ya wajar juga ya. Pilotnya dia itu kan karena macet, ya, kredit macet. Dan itu yang agak terdekat lah ya. 98 kan jauh banget ya. Berapa tahun tuh? Berapa? 20 Hampir tahun. 20 tahun lebih, ya, 22 tahun, Ustaz. udah lama ya pokoknya ya. Yes. Sudah lama. Nah, itu kan sudah jauh, agak jauh gitu. Jadi yang terdekat mungkin diambil yang Lehman Brothers. Gitu. Iya, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ibu Nila Ummu Syahida. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya tentang hadis emas, kurma, jemaut, itu bentuknya sesuai nas atau bisa kita kiaskan dengan barang lain? Semisal jemaut dengan beras, atau hanya sesuai dengan yang disebutkan hadis. Kalau misal hutang beras, itu termasuk atau tidak? Misal ibu-ibu belanja beras, baru dibayar siang harinya. Apakah hal itu menjadi tidak kontan? Ya, tafadhol, Ustaz. Ya. Pertama, 6 barang ribawi yang disebutkan di dalam hadis, ad-dahab bidahab, al-fiddah bil-fiddah, al-bur bil-bur, tamar bitamar, kemudian sa'ir bisair, al-milhu bil-milhi, itu 6 tuh jenisnya ya. Itu kalau dipertukarkan maka yadan diyadin, sawaun bisawain, sama semisal. Ini 6 barang ribawi. Emas, perak, gandum, juwawut, garam, dan kurma, tamar. Apakah bisa dikiaskan? Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala, ini tidak bisa dikiaskan. Kenapa tidak bisa dikiaskan? Karena istilah yang digunakan di dalam kata-kata itu, ad-dahab, ad-dahabu, al-fiddatu, at-tamru, misalnya, itu semua adalah isim jamid. Isim jamid itu apa? Isim jamid itu adalah kata di dalam bahasa Arab yang tidak terjadi tasrif, perubahan. Ya. Kayak masjid. Masjid itu kata benda yang berubah dari kata kerja fi'il madinya atau kata dasarnya, yaitu adalah sajadah. Maka jadi masjid. Nah, kalau ad-dahabu itu tidak ada. Tidak ada asal katanya jahaba, pergi. Kemudian ada jadi ad-dahabu, enggak. Ya enggak. Jadi itu adalah kata yang memang kata yang bukan bentukan gitu. Ini disebut dengan isim jamid. Nah, karena dia isim jamid, maka tidak ada kias
dan tidak ada kias di dalam nasnya. Jadi kalau kata itu meskipun dia isim jamid, tapi kalau ada ilat di dalam teksnya, teks hadisnya, atau ada ilat yang berhubungan dengan kata itu di kata lain atau di hadis yang lain, maka baru bisa kemudian dikiaskan. Karena kias syar'iyah itu membutuhkan adanya kesamaan ilat. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu menurut beliau 6 barang ribawi ini ya hanya 6 ini saja. Di luar itu tidak bisa disebut 6 barang ribawi. Nah, untuk 6 jenis barang ribawi ini harus sawaun bisawain kalau dia sejenis, ya dan biyadin. Ini hukum asalnya. Kemudian dikecualikan 4 barang, yaitu makanannya tadi, ya gandum, jawawut, kurma dan garam. Ini dikecualikan dengan hadis yang lain, yaitu hadis pernah Rasulullah SAW berutang membeli makanan dengan orang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau. Padahal makanan di zaman Rasul itu kalau nggak gandum, jawawut, ya kalau nggak kurma, gitu. Ya. Sehingga para ulama kemudian menarik dari hadis tersebut, pengecualiannya adalah pada 4 barang ribawi. Maka 4 barang ribawi itu boleh diperjualbelikan dengan jalan tidak tunai, ya, tapi kredit itu boleh. Jadi kalau kita beli gandum boleh tidak tunai, kita beli kurma boleh tidak tunai, ya kita beli jawawut boleh tidak tunai. Lalu bagaimana dengan beras? Ya beras boleh tidak tunai. Kenapa? Karena bukan barang ribawi kan? Nah, karena beras bukan barang ribawi. Itu kita ini yang pendapat yang kami adopsi, yang kami pakai, gitu, yang kami anggap kuat terkait dengan hal itu. Nah, oleh karena itu kalau ibu-ibu beli beras di pasar, beli pagi bayarnya siang atau malam atau sebulan lagi, ya boleh saja hukumnya, ya, dengan mengikuti hukum jual beli utang piutang. Artinya jual beli dengan disertai utang atau al-bai' bidain. Baik, demikian. Iya, syukron Ustaz. Selanjutnya saya melihat pertanyaan yang relevan ini Ustaz dari Ibu Uci Siregar ini. Assalamualaikum Ustaz, apakah dalam sistem ekonomi Islam tidak memperhatikan titik keseimbangan atau equilibrium sebagaimana kapitalisme Ustaz? Nah, tadi kita lihat grafik tadi ya. Grafik itu kan ilmu ekonomi. Itu kan ilmu. Ilmu ekonomi itu sifatnya kan netral tadi saya bilang dan ilmiah. Titik equilibrium itu akan terjadi di semua penawaran dan permintaan. Tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan dia kapitalis, dia Islam, itu tidak peduli. Namanya titik equilibrium itu, Anda menawarkan sekian, saya mau nggak? Kan begitu. Ya, misalnya nih pedagang jualan beras, tawarkan 10.000, kata ibu-ibu, janganlah 10.000, 9.000 aja, misalnya begitu. Equilibriumnya berapa? Ya sudah sama ibu 9,5. Nah itu titik equilibrium. Boleh nggak dalam Islam? Ya boleh. Ini kan sebenarnya titik equilibrium itu hal-hal teknis. Ya ada tawarkan sekian, saya terima atau tidak. Nah itu kan antara din minkum terjadinya pada titik equilibrium gitu. Kalau dari sisi jual beli. Nah kalau dalam sistem ilmu ekonomi, titik pertemuan antara harga dan permintaan, ya antara demand dan supply-nya itulah titik equilibrium, itulah teknis melihat di manakah pertemuan harga yang pas dengan permintaannya, ya dengan jumlah permintaannya. Ini teknis. Jadi mau dia orang kapitalis, mau dia muslim, kalau belajar tentang titik equilibrium itu sama, itu nggak ada pengaruh dengan pandangan hidup karena sifatnya ilmu sains. Demikian. Ya, mungkin Ustaz, satu lagi Ustaz dari Bapak Alif Arrozi ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya bertransaksi jual beli seseorang membeli barang ya, mobil atau rumah menggunakan uang dolar, sementara nilai dolar naik turun, bisa bertambah atau berkurang ketika ditukarkan ke rupiah. Ya, berarti jual belinya jangan dicampur dengan sorof. Karena kalau mencampur jual beli dengan sorof itu menjadi multi akad. Ya, menjadi multi akad. Bagaimana mencampur jual beli dengan sorof? Ini mobil. Harganya adalah misalnya
$1.000 harga mobilnya misalnya. Ya. Kemudian kita beli dengan rupiah. Maka rupiahnya akan dirubah dulu ke dalam dolar oleh mereka, sehingga kita harus bayar sekian rupiah transfer ke rekening mereka gitu. Nah, ini namanya menggabungkan antara jual beli dan short. Ini tidak boleh. Kalau kita mau beli mobil dengan dolar, tukarkan dulu uang kita dengan dolar, sehingga di rekening kita tuh rekening dolar. Ya, rekeningnya rekening dolar. Harga mobilnya $1.000, itu tinggal transfer $1.000, selesai. Tapi kalau kita dengan uang rupiah transfer, akan terjadi short pertukaran uang. Ya. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena menggabungkan antara short dengan jual beli. Ya. Nah, Rasulullah SAW an safqataini fi safqah wahidah. Ya, atau nahan Nabi SAW an safqataini fi safqah wahidah. Jadi dikatakan begitu, bahwa Rasulullah SAW itu melarang safqataini, 2 akad di dalam 1 akad. Yaitu tadi, kita mentransfer dalam rupiah, dirubah mereka ke dalam dolar, itu namanya sorf, ya. Kemudian jual beli, nah itu 2 akad yang terjadi di dalam jual beli. Sorfnya terjadi di dalam jual beli. Solusinya gimana? Ya berarti kita ke money changer dulu. Money changer, tukarkan uang kita dengan dolar, bawa uang dolar itu, beli dengan uang dolar, gitu. Atau kita punya rekening tabungan dalam bentuk dolar, bukan dalam bentuk rupiah, transfer dengan itu ke rekening mereka. Selesai juga. Jadi tidak ada short di situ. Yang ada hanya jual beli berdasarkan satu jenis mata uang. Begitu. Ini berlaku juga nanti untuk berbagai macam kasus ya yang terjadi short dengan jual beli ataupun jasa sama. Seperti ini di safqah wahidah. Baik, demikian. Ya, syukron jazakallah Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan terakhir ya dari Bapak Fikri Muhammad ini. Ini tanggung kalau dilewatkan ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, formalisasi syariat termasuk sistem ekonomi Islam itu bisa terrealisasi jika ada faktor yang mendukung, yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan negara. Betulkah demikian? Jika benar, faktor apa dulu yang harus kita realisasikan? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, kalau kita bicaranya dari hukum, karena sistem ekonomi Islam ini hukum, ya, hukum ekonomi Islam itu menjadi sistem ekonomi Islam. Siapa yang bisa menetapkan hukum? Negara kan? Negaralah yang bisa menetapkan hukum. Siapa yang bisa menerapkan sistem ekonomi? Negara yang bisa menerapkan sistem ekonomi. Kalau dari sisi itu, maka negara yang harus menerapkan, ya. Untuk formalisasi, karena bicaranya kan pertanyaannya formalisasi syariat. Tidak ada satupun yang bisa memformalisasikan syariat kecuali negara. Tapi negara itu dibentuk oleh masyarakat, oleh rakyatnya. Jadi negara itu bisa terbentuk tergantung rakyatnya ingin membentuk negara seperti apa. Apakah harus seluruh rakyat setuju? Tidak, tapi mayoritas rakyat. Mayoritas ini bukan dari jumlah, tapi mayoritas opini. Karena cukup opini, bukan jumlah. Sebagaimana berdirinya negara Islam di Madinah, Daulah Islam di Madinah. Itu jumlah penduduk muslimnya hanya sepertiga. Sepertiga dari jumlah penduduk Madinah. Muslimnya. Padahal di antara muslim itu juga ada yang munafik. Ada yang fasik. Gitu. Tapi opininya 100%. Jempol malih gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian punya opini bertentangan dengan opini penegakan Daulah Islam di Madinah saat itu opini yang langsung terlibas. Nggak didengarkan gitu oleh masyarakat. Itu berarti opininya sangat dominan. Nah, yang harus kita arahkan ini adalah opini ini, gitu. Opini umum masyarakat ini itu sudah mau kembali kepada Islam, ingin menerapkan ekonomi Islam, ingin menerapkan ekonomi Islam, ingin menerapkan hukum Islam. Nah, kalau semua orang tuh berpikir seperti itu, ya, meskipun berpikirnya tuh saya menolak, tapi penolakannya itu tidak dengar oleh masyarakat yang lain. Opini umumnya itu adalah ingin menerapkan syariat Islam. Meskipun jumlahnya seperti di Madinah itu sepertiga saja dari penduduk Madinah, maka akan jadi.
Tapi bagaimana membuat opini umum di tengah-tengah masyarakat itu? Opini umum di tengah masyarakat itu adalah dihadirkan oleh orang-orang yang memang suka beropini, betul nggak? Kalau ibu-ibu yang nggak ngerti politik, pernah nggak dia beropini tentang politik, tentang ekonomi? Kan enggak. Bapak-bapak yang nggak peduli dengan politik dan ekonomi, pernah nggak beropini tentang politik dan ekonomi? Kan tidak. Maka orang-orang yang berada di garis terdepan, yang suka memberikan opini kepada masyarakat, inilah yang harus terus dipahamkan gitu. Ya, harus terus dipahamkan. Bisa jadi tokoh-tokoh itu tidak mendengarkan saya, bisa jadi. Ya, siapa saya gitu ketika menyampaikan ini. Tapi ketika saya menyampaikan ini kepada bapak-bapak, dan bapak-bapak itu ternyata adalah saudaranya, atau masih ada hubungan keluarga, atau ternyata tokoh itu adalah keponakannya bapak-bapak, dan bapak-bapak kemudian tercerahkan dengan ini, bapak-bapak lagi menyampaikan ke mereka. Kemudian jadilah mereka, oh iya ya, bukan dari saya. Itulah dakwah. Jadi dakwah kita itu memberikan penyadaran kepada opini Islam. Gitu. Semakin banyak yang beropini, semakin dominan opini itu nanti, ya makanya perang opini di medsos itu kan harus dilakukan gitu. Jadi kalau ada yang opini yang negatif tentang Islam, kita angkat opini positif Islam itu. Kita angkat tentang ekonomi Islam. Kenapa kemudian kita di MITS ini dan juga di SBS itu meminta Bapak Ibu semua kemudian mengcapture, ya, mengangkat itu di media sosial Bapak Ibu itu karena itu gitu. Kita ingin opini gitu. Ya, semakin besar opini ini membesar di tengah-tengah masyarakat, akan semakin cepat perubahan karena masyarakat itu berubah itu karena opini itu. Ya. Selama opininya tetap negatif, ya mereka nggak paham tentang ekonomi Islam, nggak ngerti keadilan Islam. Selama seperti itu, masyarakat tidak berubah, negara juga tidak berubah. Itu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukron jazakallah Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah waktu kita telah habis. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini tentang solusi Islam atas problem asasi ekonomi. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz untuk memberikan closing statement-nya. Baik, hari ini yang penting kita pahami adalah yang pertama, problem asasi menurut Islam itu adalah interaksi antar manusia. Dan interaksi dalam ekonomi itu berarti transaksi terhadap barang dan jasa. Segala macam krisis yang terjadi atau problem yang terjadi di dalam ekonomi dan bisnis itu adalah karena transaksi manusia terhadap barang dan jasa. Penyelesaian terhadap interaksi atau transaksi manusia terhadap barang dan jasa ini hanya bisa diselesaikan dengan tadi, boleh atau tidak boleh interaksi itu dilakukan. Ya. Dan itu bisa selesai kalau kemudian interaksi itu diatur dengan hukum-hukum yang mengikat orang-orang yang melakukan interaksi tersebut. Nah, itulah pentingnya kemudian kita memahami solusi Islam terkait dengan problem asasi ekonomi itu adalah dengan adanya aturan boleh atau tidak bolehnya sesuatu itu dilakukan. Karena problem asasinya adalah problem asasi interaksi antar manusia dalam barang dan jasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan. Syukron jazakallah Ustaz atas penyampaian ilmunya pada kuliah kelas ekonomi Islam pada pagi hari ini, ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dalam kelas ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kelas kuliah ekonomi Islam pada setiap Jumat pagi pukul 06.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.